Sahabat edukasi, kembali lagi kita berjumpa dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fisika untuk kelas 11 semester ganjil dengan materi pokok teori kinetik gas, submateri teori kinetik pada gas ideal. Sahabat edukasi, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup. Kita dengarkan bersama-sama percakapan Kak Setiawan Sutanto bersama teman-teman kita dari SMA Fransiskus Bandar Lampung. Selamat mendengarkan. Sahabat edukasi, salam jumpa bersama Kak Setiawan dalam mata pelajaran fisika tentang teori kinetik gas. Sahabat edukasi, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup. Di pertengahan abad ke-19, ilmuwan mengembangkan suatu teori baru yang menggantikan teori kalorik. Teori ini berdasarkan pada anggapan bahwa zat disusun oleh partikel-partikel yang kecil yang selalu bergerak. Dalam benda yang panas, partikel-partikel bergerak lebih cepat dan karena itu memiliki energi yang lebih besar daripada partikel-partikel dalam benda yang lebih dingin. Pada teori kinetik gas atau teori kinetik pada gas berupaya menjelaskan sifat-sifat makroskopis gas seperti tekanan, suhu, ataupun volume dengan memperhatikan komposisi molekuler mereka dan statis di antara molekul-molekul seperti yang diduga Isaac Newton, melainkan disebabkan oleh tumbukan antar molekul yang bergerak pada kecepatan yang berbeda-beda. Teori kinetik dikenal juga sebagai teori kinetik molekuler atau teori tumbukan, atau ada juga yang menyebutnya teori kinetik pada gas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan ulasan berikut. Dengan memperhatikan komposisi molekuler mereka dan gerakannya, intinya teori ini menyatakan bahwa tekanan tidaklah disebabkan oleh denyut-denyut statis di antara molekul-molekul, seperti yang diduga Isaac Newton, melainkan disebabkan oleh tumbukan antar molekul yang bergerak pada kecepatan yang berbeda-beda. Teori kinetik dikenal pula sebagai teori kinetik molekuler atau teori tumbukan. Ada juga yang menyebutnya teori kinetik pada gas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan ulasan berikut. Hai teman-teman, kalian gak ikut istirahat keluar kelas tah? Enggak nih, kami lagi diskusi, Chris. Ya nih, kami lagi dapat tugas untuk menjelaskan tentang teori kinetik gas. Wah, asik tuh. Kalau di IPS gak belajar tuh tentang yang begituan. Memang apa tuh isi teorinya? Iya, Chris, tapi ini yang dibahas tentang gas ideal. Karena kalau kita bahas sifat gas pada umumnya, pasti tidak mudah, Chris. Emang kenapa, Fer?
Karena sifat gas adalah bergerak ke segala arah. Jadi, supaya kita lebih paham, kita anggap gas memiliki sifat ideal. Iya, Chris. Nah, teori kinetik gas itu adalah teori yang menggunakan tinjauan tentang gerak dan energi partikel-partikel gas untuk menyelidiki sifat-sifat gas secara keseluruhan, sebagai hasil rata-rata kelakuan partikel-partikel gas tersebut. Gas yang ditinjau dalam permasalahan ini adalah gas ideal, yaitu gas yang memiliki sifat-sifat tertentu. Memang sifatnya apa saja tuh? Ada banyak, Chris. Seperti yang pertama, terdiri atas partikel-partikel yang jumlahnya banyak sekali, dan antar partikelnya tidak terjadi gaya tarik-menarik. Yang kedua, setiap partikel gas bergerak dengan arah sembarang. Dan yang ketiga, ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran ruangan. Ada lagi nih sifatnya, yaitu setiap tumbukan yang terjadi berlangsung secara lenting sempurna. Lalu, partikel gas terdistribusi merata dalam seluruh ruangan. Dan yang terakhir, berlaku hukum Newton tentang gerak. Wah, banyak juga ya. Iya, Chris, tapi pada kenyataannya, tidak ada gas sejati yang memenuhi sifat-sifat gas ideal. Tetapi, gas pada suhu kamar dan pada tekanan rendah dapat mendekati sifat-sifat gas ideal. Kalau di fisika kan biasanya ada perhitungannya tuh. Nah, kalau teori kinetik gas ini ada nggak ya? Ada dong, seperti jika suhu gas yang berada dalam bejana tertutup atau bejana yang tidak bocor dijaga tetap, tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Benar tuh, secara matematis ditulis P berbanding terbalik dengan V. P dikali V sama dengan tetap. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P adalah tekanan dan V adalah volume. Apa masih ada persamaan yang lain juga? Ada dong. Jika tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup atau tidak bocor dijaga tetap, volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Benar tuh, secara matematis ditulis V berbanding lurus dengan T. V per T sama dengan tetap. V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2, di mana T adalah suhu dan V adalah volume. Apa masih ada keadaan yang lain? Sabar dong, Chris. Persamaan yang tadi dinyatakan pertama kali oleh Jacques Charles, yaitu pada tahun 1747 sampai 1823, dan Joseph Gay-Lussac pada tahun 1778 sampai tahun 1805, dan disebut hukum Charles Gay-Lussac. Saya ada nih contoh soalnya. Tekanan suatu gas dengan volume 3 meter kubik yang berada dalam bejana tertutup atau tidak bocor dijaga tetap. Suhu mutlaknya mula-mula 100 Kelvin. Jika volumenya dirubah menjadi 6 meter kubik, hitunglah besar suhu mutlaknya. Jadi untuk menyelesaikannya, kita harus menulis apa yang diketahui. Jadi, V1 sama dengan 3 meter kubik. T1 sama dengan 100 Kelvin, dan V2 sama dengan 6 meter kubik. Yang ditanyakan adalah T2. Penyelesaiannya, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. T2 sama dengan V2 dikali T1 dibagi V1, sama dengan 6 dikali 100 dibagi 3, sama dengan 600 dibagi 3, sama dengan 200 Kelvin. Jadi, suhu mutlaknya menjadi 200 Kelvin. Wah, keren juga ya belajar tentang gas ideal. Ada lagi Chris yang lain. Sekarang, kita dapat menyatakan persamaan gas ideal yang memenuhi hukum Boyle dan Charles Gay-Lussac dengan menyatukan kedua persamaan yang tadi, menjadi P dikali V per T sama dengan tetap. P1 dikali V1 per T1 sama dengan
P2 dikali V2 per T2. Sahabat edukasi, sebelumnya kita sudah mendengarkan tentang pembahasan keadaan gas berupa isobarik, yaitu keadaan di mana tekanan gas tetap. Keadaan isotermik adalah keadaan gas di mana pada suhu tetap. Dan keadaan isokorik adalah keadaan di mana pada volume tetap. Ada satu lagi, yaitu keadaan adiabatik, di mana proses yang muncul tanpa perpindahan panas dan massa antara sistem dan lingkungannya. Proses ini merupakan salah satu konsep penting dalam termodinamika, dalam perkembangan hukum pertama termodinamika. Nah, untuk lebih jelasnya tentang termodinamika, mari kita dengarkan ulasan berikut ini. Halo, Vero, kamu lagi di mana? Oh, Berta. Ini saya lagi mau berangkat ke sekolah. Kamu udah buat slide presentasi fisika belum? Slide yang termodinamika ya? Iya, nanti kan jam pelajaran ke-9 sampai 10 kita harus presentasi. Iya, sudah sih. Tapi sepertinya belum lengkap. Nanti kita koreksi bareng aja ya. Oh iya, siap deh. Nanti saya kabarin Christian juga ya. Dia kan satu kelompok dengan kita. Iya ya, kalau gitu sampai ketemu di sekolah. Oke, saya tunggu di sekolah ya. Oke, Berta. Wah, masih pagi nih. Kelas kosong amat, belum ada yang datang lagi. Hai Chris, lagi apa? Rajin banget sih kamu jam segini udah sampai sekolah. Iya nih, semalam saya keinget sama tugas presentasi kita. Wah, tumben nih kamu ingat sama tugas. Wah Berta, saya kan mau jadi anak rajin, supaya bisa pintar seperti kamu. Apalagi kamu jago fisika tuh. Wah, berlebihan nih kamu. Saya juga masih harus banyak belajar. Pagi semuanya. Rame banget nih kalian. Ini loh Fer, saya sengaja datang pagi nih, keinget sama tugas presentasi kita. Oh, tugas tentang termodinamika ya? Udah, tenang aja. Saya sudah bawa laptop. Lalu, ayo kita cek bersama, siapa tahu masih ada yang belum lengkap. Nah, sip. Ayo kita cek. Nah, kita lihat nih tentang definisi termodinamika dulu. Kalau yang saya tulis nih, tentang termodinamika adalah suatu cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar yang dipatuhi oleh kalor dan usaha. Dalam termodinamika gas, Anda mempelajari tentang perubahan energi dalam. Termodinamika juga melibatkan usaha yang dilakukan dan kalor yang disuplai atau hilang dari suatu gas. Kalau tentang hukum-hukum termodinamika, sudah disampaikan belum, Fer? Ada nih hukum pertama termodinamika. Tapi untuk hukum pertama termodinamika, kita harus mengetahui tentang perbedaan sistem dan lingkungan. Sistem dan lingkungan? Wah, seperti pelajaran PPKN saja ya. Iya, Chris, tapi sistem yang dimaksud adalah sebagai sejumlah zat dalam suatu wadah yang menjadi pusat perhatian kita untuk dianalisis.
Segala sesuatu di luar sistem disebut lingkungan. Sistem dipisahkan dari lingkungan oleh suatu batas sistem. Nah, ada juga nih tambahannya. Usaha yang dilakukan pada sistem adalah ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Sedangkan energi mekanik atau kinetik atau energi potensial, sedangkan energi mekanik sistem adalah energi yang dimiliki sistem akibat gerak dan koordinat kedudukannya. Dengan demikian, ketika Anda melakukan usaha pada suatu sistem, energi dipindahkan dari diri Anda ke sistem tersebut. Bener banget, Vero. Sebab ada istilah yang salah konsep jika Anda menyatakan tentang usaha adalah sebuah sistem. Istilah yang benar adalah mengatakan bahwa usaha dikerjakan pada sebuah sistem. Nah, jadi bunyi hukum pertama termodinamika adalah sejumlah kalor Q yang diterima dan usaha W yang dilakukan terhadap suatu gas dapat digunakan untuk mengubah energi dalam. Nah, kalau secara rumusnya bagaimana tuh? Ada dong. Secara matematis, hukum pertama termodinamika dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan delta U ditambah W, dengan ketentuan jika Q positif merupakan sistem menerima kalor, sedangkan Q negatif merupakan sistem yang melepas kalor. Lalu, W positif adalah sistem yang melakukan usaha. W negatif adalah sistem yang dikenai usaha. Dan delta U positif terjadi penambahan energi dalam. Dan delta U negatif terjadi penurunan energi dalam. Wah, sepertinya jelas nih kalau ada contoh soalnya. Oke, kalau gitu kita tambahkan nih di presentasi kita. Suatu gas dalam ruang tertutup melepaskan kalor ke lingkungan sebesar 1000 kalori dan melakukan usaha 2000 Joule. Berapakah perubahan energi dalam gas? Oke, saya coba bantu jawab ya. Pertama-tama kita tulis diketahuinya. Di sana, Q sama dengan min 1000 kalori, sama dengan min 4200 Joule. W-nya 2000 Joule. Lalu, yang ditanyakan adalah delta U-nya. Sehingga, kita bisa menjawab dengan penyelesaian seperti berikut. Delta U sama dengan Q dikurang W, sama dengan min 4200 Joule dikurang 2000 Joule, sama dengan min 6200 Joule. Wah, sepertinya kita keasikan nih melengkapi presentasi kita. Sudah mau bel masuk kelas nih. Bagaimana kalau kita lanjutkan nanti waktu jam istirahat? Oke deh, sip. Ayo kita belajar dulu. Oke, Chris, saya bereskan ya. Sahabat edukasi, sebelumnya kita sudah mendengarkan tentang pembahasan hukum pertama termodinamika. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dengan siklus termodinamika dan hukum kedua termodinamika. Nah, untuk lebih jelasnya, kita dengarkan ulasan berikut ini. Teman-teman,
Bel jam istirahat sudah berbunyi tuh. Ayo kita lanjutkan melengkapi tugas presentasi kita tentang termodinamika tadi. Ayo, sepertinya lebih asik kalau kita kerjakan di kebun belakang. Biar udaranya lebih segar dan pikiran kita jadi lancar. Wah, ide bagus tuh. Bisa aja kamu, Kris. Nah, kita kerja di gazebo kebun belakang saja ya. Sip. Kita mulai lagi dari mana nih materinya? Nah, dari berbagai persamaan, ternyata usaha dapat dinyatakan dalam persamaan W sama dengan P dikali delta V sama dengan P dikali V2 dikurang V1. Di mana W adalah usaha yang satuannya Joule, P adalah tekanan yang satuannya adalah Pascal, dan V adalah volume yang satuannya adalah meter kubik. Oh iya, Vero. Dalam usaha kan, kita juga kenal istilah energi dalam. Sudah kamu tulis belum di presentasi kita? Iya ya. Coba Kris, kamu carikan, nanti saya tambahkan nih. Oke deh. Nih, saya carikan ya. Nah, ketemu. Nih dari buku fisika. Di sini tertulis bahwa untuk gas ideal, energi dalam gas sama dengan total energi kinetik dari seluruh molekul-molekul gas. Rumusannya ada nggak, Kris? Ada juga dong rumusnya. U besar sama dengan 3/2 N besar dikali KT. Sama dengan 3/2 N kecil dikali RT. U besar sama dengan 5/2 N besar dikali KT. Sama dengan 5/2 N kecil dikali RT. Loh, kok ada dua rumus, Kris? Iya, Vero. Itu untuk membedakan jenis gas monoatomik dan diatomik. Yap, benar tuh. Nah, untuk keterangannya, N besar sama dengan jumlah molekul. N kecil sama dengan besar mol. K kecil sama dengan tetapan Boltzmann. Di mana K sama dengan 1,38 dikali 10 min 23 Joule per Kelvin. R besar sama dengan tetapan umum gas, di mana R besar sama dengan 8,31 Joule per mol, sama dengan 8.310 Joule per kilomol. Terus apa lagi nih yang mau kita tambahkan? Tentu masih ada dong, Fer. Kalau kita tadi menuliskan hukum pertama termodinamika, berarti ada hukum kedua termodinamika dong. Yap, benar itu. Bunyi hukum 2 termodinamika adalah kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Penjelasannya bagaimana tuh? Begini, Fer. Penjelasan hukum 2 termodinamika adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dari satu reservoir dan mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Yang kedua, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus dengan mengambil kalor dari reservoir yang mempunyai suhu rendah dan memberikannya ke reservoir suhu tinggi tanpa usaha dari luar. Dan yang terakhir, mesin yang bekerja di antara reservoir suhu tinggi dan reservoir suhu rendah memiliki efisiensi maksimum. Dan reservoir suhu terendah, di mana T tinggi lebih besar daripada T rendah, memiliki efisiensi maksimum. Sepertinya lebih lengkap kalau kita menambahkan contoh soalnya nih. Ada nih, Vero. Suatu mesin memiliki suhu reservoir tinggi 400 derajat Celcius dan suhu reservoir rendah 70 derajat Celcius. Hitunglah efisiensi mesin tersebut. Ayo kita jawab bersama. Nah, dari persamaan tadi, kita bisa menyelesaikannya dengan cara T tinggi sama dengan 400 derajat Celcius sama dengan
673 Kelvin. T rendah sama dengan 70 derajat Celcius sama dengan 343 Kelvin. Yang ditanyakan adalah efisiensinya. Efisiensi sama dengan buka kurung 1 dikurang T tinggi per T rendah tutup kurung dikali 100% sama dengan buka kurung 1 dikurang 343 per 673 tutup kurung dikali 100% sama dengan 330 per 673 dikali 100% sama dengan 49%. Jadi, efisiensi mesin sebesar 49%. Wah, sepertinya materi presentasi kita sudah lengkap nih. Ayo kita persiapkan sebelum bel jam ke-9 berbunyi. Demikianlah sahabat edukasi, pembelajaran kita tentang hukum-hukum tentang gas dan teori ekspansi energi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat. Demikianlah sahabat edukasi dimanapun kalian berada, pembelajaran kita tentang teori kinetik gas. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini, kalian semakin paham dan jangan lupa untuk mengulang kembali pembelajaran yang sudah diberikan. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.